Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi kita akan dekat padamu, rindu-rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar, berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesehatan pada pagi ini untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan juga bagi orang-orang yang tidak sempat datang untuk bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa masalah mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau memberi mereka kesehatan supaya mereka juga dapat bersama-sama dengan kami di minggu-minggu hadapan. Tuhan, kami menjalankan kebaktian kami di dalam bulan pertengahan. Engkau sertai segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, pendengaran mata dan juga hati kami. Kami mengharapkan dengan Engkau Tuhan, Engkau usir keluar dari tempat ini supaya dapat untuk mendengar firman-Mu dan dapat untuk memuji dengan Engkau pada saat ini. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Pimpin kami pada saat ini supaya kami dapat untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
tema kita pada pagi ini adalah Tuhan memberkati. Bagaimana kita melihat di dalam ayat ini, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada bangsa-bangsa Israel, seorang Aram dan seorang pengembara. Kita lihat Tuhan memberkati dalam ayat yang kelima, menjadi bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ini adalah di dalam firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang Israel ketika mereka tinggal di Mesir. Mereka apa? Ditindas, dianiaya, dan disuruh buat kerja-kerja yang berat. Lalu apa yang mereka buat? Mereka berseru kepada Tuhan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan mereka karena mereka melihat apa yang mereka lakukan itu tidak sewajarnya, yang harus orang-orang Mesir ini lakukan kepada orang-orang Israel ini. Nah, karena dalam hal yang kedua dianiaya dalam ayat 6 dan 7, bangsa Israel dianiaya, ditindas dan melakukan pekerjaan yang berat. Tetapi bangsa Israel berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar dalam ayat yang ke-7. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam ayat yang ke-8? Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir melalui siapa? Nabi apa? Musa. Nabi apa? Nabi Musa. Kan? Melalui Nabi Musa. Kenapa? Karena Yesus mendengar apa yang diserukan oleh umat kesayangannya. Dan dia melihat bagaimana kehidupan mereka di Mesir yang tidak sebegitu baik. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-8 Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Dan bangsa Israel tetapi apa yang Tuhan letakkan bangsa Israel ini ke negeri yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu, apa yang ada di sana? Mereka akan mengalami kelaparan lagi. Mereka akan mengalami sesuatu yang tidak baik lagi kah? Kamu lihat dalam ayat yang ke-9. Kamu lihat ayat yang ke-9, apa yang dikatakan di situ? Apa yang berlimpah-limpah di situ? Dan oleh sebab itu Tuhan tidak sewenang-wenang, keluar kamu dari Mesir, lalu dikasih laparnya, tidak. Tetapi Tuhan menyayangi bangsa Israel. Dia membawa ke negeri yang telah Tuhan tempatkan, tetapi mereka tidak mengalami kelaparan. Mereka tidak mengalami kesusahan, tetapi mereka apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka selalu ada kecukupan. Dan bangsa Israel setelah mereka menerima sesuatu berkat daripada Tuhan, apa yang bangsa Israel ini buat? Dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Coba kamu lihat dalam ayat yang ke-10. Apakah tindakan bangsa Israel ini? Tindakan mereka setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Dalam ayat yang ke-10. Coba baca. Sudah nampak kalau kamu punya Alkitab di telepon? Dalam ayat Israel, mereka memberi hasil pertama mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan dalam ayat yang ke-10. Dan dalam ayat yang ke-11, dan haruslah engkau
orang Lewi, dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Kita maukah ini yang berlaku dalam kehidupan kita? Kita maukah? Oleh sebab itu dia berkata, bangsa Israel ini membawa pasir pertama mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tuhan memberkati seisi rumahnya. Jadi dalam hal yang ketiga, bagaimana kewajiban kita? Bagaimana kewajiban kita dalam ayat 16 hingga ayat yang ke-19? Kita lihat dalam ayat 16 sehingga ayat yang ke-19 itu dia berkata dalam ayat yang ke-16 melakukan ketetapan dan peraturan ini dengan apa? Setia, segenap hati, dan segenap jiwa kita. Kita boleh lakukan ini? Diam-diam sudah. Boleh kita lakukan ini? Kita sama-sama belajar. Mungkin saat ini kita kurang menjawab sebab Tuhan kita adalah milik kesayangan Allah. Jadi pertama-tama kewajiban kita adalah kita harus setia melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Dan kedua yaitu menerima janji daripada Tuhan dalam ayat yang ke-17. Dan kita menjadi umat kesayangannya dan mengangkat kita di atas segala bangsa dalam ayat yang ke-19. Oleh sebab itu dalam ayat 18 dan 19 kita menjadi umat kesayangannya dan 19 dan mengangkat kita di atas segala bangsa. Oleh sebab itu dia berkata, bagaimana kita menjadi umat kesayangannya? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nah, sebelum saya masuk, tetap setia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Jadi kasih firman Tuhan kita pada pagi ini, hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Jadi janganlah kita mengejar hal-hal dunia yang membuat kita dianiaya, ditindas dan mengecewakan kita. Jadi firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, mendorong kita pada pagi ini bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Selagi ada kesempatan, setialah melayani Tuhan. Setialah itu Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Dan ajakan firman Tuhan kepada kami ini. Namun marilah kita mengejar kekudusan dan selalu taat setia kepada perintah Tuhan yang selalu memberkati kita dan keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri.
untuk